Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nabila dari kelas PI 3F absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah untuk pengerjaan tugas 1, 2, dan 3 pada job sheet 7. Nah, pertama kita connect dulu pada server SSMS, maka akan tampil seperti ini pada Object Explorer. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu tugas yang pertama, ekspor data dari tabel DBO karyawan di database Toko Barokah ke dalam file CSV. Boleh menggunakan sintaks teks TSQL atau export import wizard. Nah, di sini saya akan menggunakan export import wizard. Untuk menggunakan import export wizard, di sini saya expand pada database. Lalu pada database Toko Barokah, saya klik kanan, pilih tax, lalu pilih export data. Nah, maka akan muncul GUI seperti ini. Nah, pada ini langsung kita klik next. Nah, di sini akan muncul jendela choose a data source. Pada data source di sini kita pilih SQL Server Native Client 11.0. Lalu kita isikan server name-nya, sesuaikan dengan server name kita. Lalu database-nya pilih database Toko Barokah, lalu klik next. Nah, pada jendela choose a destination di sini, destination-nya kita pilih flat file destination. Lalu file name-nya kita isi pada file CSV. Nah, di sini kita pilih Toko Barokah transaksi ekspor. Lalu klik open. Nah, lalu jika sudah memasukkan file name-nya di sini, kita klik next. Pada jendela specify table copy or query, di sini kita pilih opsi copy data from one or more tables or views. Lalu klik next. Pada jendela configure flat file destination di sini, kita pada sort table or view, kita pilih DBO karyawan. Lalu row-nya kita pilih CRLF. Lalu pada kolomnya kita pilih koma. Lalu klik next. Pada jendela save and run package, di sini kita pastikan opsi SSIS package-nya sudah tercentang. Lalu kita pilih opsi file system. Lalu klik next. Nah, pada ini kita menyimpan file SSIS package-nya dengan nama karyawan Toko Barokah. Lalu klik browse dan simpan di folder yang Anda inginkan. Misalnya saya menyimpan di semester 5 pada mata kuliah BI dan di pertemuan ke-6. Lalu klik save. Nah, di sini kita ganti dengan file .csv. Lalu klik next. Nah, pada jendela complete the wizard di sini berisi ringkasan proses ekspor yang telah kita lakukan, lalu klik finish. Nah, maka proses akan berjalan. Apabila langkah-langkah yang sebelumnya kita lakukan ini dilakukan dengan benar, maka proses ekspor akan berstatus sukses. Lalu klik close. Nah, setelah kita melakukan ekspor, kita lihat cek file yang sudah kita ekspor di folder yang sudah kita pilih tadi. Saya buka di matkul BI pertemuan ke-6. Nah, di sini maka ada file karyawan Toko Barokah. Saya buka. Nah, maka di sini muncul ada 12 row
row data dari karyawan toko Barokah. Setelah itu kita lanjut pada tugas yang kedua, yaitu membuat package SSIS untuk mengimpor data file CSV pada soal nomor 1 ke tabel DIM karyawan di database toko Barokah DW. Untuk langkah pertama yaitu kita klik kanan pada toko Barokah DW, lalu pilih task ke import data. Maka akan muncul GUI seperti di sini. Lalu di sini klik next. Pada jendela choose a data source di sini kita pilih flat file resource. Lalu file name-nya kita pilih yang sudah kita ekspor tadi. Di sini kita pilih CSV, lah pilih karyawan toko Barokah ini, open. Lalu di sini kita klik next. Nah, berikutnya akan muncul data yang sudah ada pada file .csv tadi yang akan kita impor. Nah, di sini kita klik next. Lalu pada jendela choose a destination di sini, bagian kolom destination, kita pilih SQL Server Native Client 11.0. Dan diisikan server name-nya, lalu pilih database toko Barokah DW. Lalu klik next. Nah, pada jendela select source tabel and view, di sini destination-nya kita pilih DBO DIM karyawan. Lalu selanjutnya kita klik next. Nah, di sini pada jendela review pastikan sesuai pada ini. Ini kita ganti ignore, ini juga ignore. Lalu klik next. Nah, pada save and run package di sini pastikan pilih opsi save as SSIS package, lalu pilih file system, lalu klik next. Nah, di sini pada jendela SSIS package itu name-nya kita buat load DIM karyawan. Lalu kita pilih klik browse untuk menyimpan file package-nya. Sini. Lalu klik save. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, pada jendela complete the wizard di sini berisikan ringkasan proses impor yang dilakukan. Lalu klik finish. Nah, proses akan berjalan. Lalu proses ekspor akan berjalan apabila langkah-langkah sebelumnya dilakukan dengan benar. Maka proses import ini akan berstatus sukses. Lalu klik close. Setelah itu kita cek file load DIM karyawan yang sudah kita buat pada import. Nah, di sini sudah muncul load DIM karyawan. Selanjutnya, untuk tugas ketiga yaitu mengeksekusi package pada soal nomor 2 pada SSDT. Yang pertama, kita buka aplikasi SSDT terlebih dahulu. Nah, maka tampilan aplikasi SSDT seperti ini. Selanjutnya, kita mencoba membuat project baru dengan klik tombol file, lalu pilih new, lalu klik project. Nah, pada jendela new project di sini kita pilih business intelligence, lalu klik integration service dan pilih integration service project. Setelah itu kita namakan project tersebut. Saya namakan job sheet 7 tugas 3. Setelah itu klik OK. Nah,
kemudian akan muncul jendela seperti ini. Di sini terdapat Solution Explorer dari Project Jobsi 7 tugas 3. Setelah itu, kita mencoba melihat bagaimana isi dari package yang sebelumnya dibuat dengan Export Import Wizard. Untuk melakukannya, kita klik kanan pada SSIS Package dan pilih Add Existing Package. Nah, pada jendela ini, kita pada isian package location, kita pilih file system. Setelah itu, pada package page di sini, kita pilih lokasi tempat yang kita sudah buat untuk menyimpan package SSIS yang sebelumnya tadi sudah dibuat. Nah, di sini location-nya semester 5, Business Intelligence pertemuan 6, di sini terdapat file loading karyawan. Lalu klik open. Lalu klik OK. Nah, pada Solution Explorer di sini sudah terdapat login karyawan. Klik 2 kali pada login karyawan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, klik 2 kali data flow, maka akan dibukakan tab di sebelah tab control flow yang yaitu data flow. Nah, setelah itu kita mengosongkan tabel DIM karyawan pada SQL Server. Yang pertama yaitu kita membuka aplikasi SSMS. Setelah itu, klik New Query. Nah, kita ketikkan query untuk mengosongkan tabel DIM karyawan. Use toko barokah dewi delete DIM karyawan. Nah, lalu kita execute. Nah, di sini sudah sukses untuk menghapus mengosongkan tabel DIM karyawan. Nah, untuk mengecek apakah tabel DIM karyawan sudah kosong apa belum dengan query select from karyawan. Nah, di sini sudah kosong pada tabel DIM karyawan. Setelah itu, kita buka SSDT-nya lagi. Nah, pada ini kita klik tombol Run di sini untuk menjalankan package. Nah, di sini eksekusi package akan berjalan dengan sukses. Nah, setelah itu, kita akan memeriksa kembali tabel DIM karyawan yang tadinya kosong, apakah sudah terisi kembali. Kita buka SSMS dan jalankan query select from DIM karyawan. Nah, di sini sudah kembali, sudah terisi tabel DIM karyawan dengan 12 baris data. Untuk kesimpulan saya yaitu yang pertama pada job sheet 7 di sini kan kita memiliki tujuan untuk mampu menjalankan package SSIS dengan SQL Server Data Tools. Nah, di sini SSDT berguna untuk membuat package SSIS. Dengan SSDT di sini kita dapat membuat package-package SSIS yang kompleks, seperti mengambil data dari beberapa data source di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Export Import Wizard. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.